Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam sesi teori lagi ya di mata kuliah sistem pertahanan jaringan. Untuk kita ambil modulnya di CND Certified Network Defense. Di sini yang akan kita bahas adalah Security, Firewall, Configuration, dan Management di modul 7 kali ini. Oke. Jadi pertama yang akan kita lihat adalah sama ya, tentang modul objektifnya yang harus dimengerti di sini, mengerti tentang firewall dan mengerti firewall security konsentrasinya seperti apa saja, bisa mendeskripsikan teknologi dari firewall, deskripsi dari topologinya seperti apa, memahami seleksi dari firewall atau topologi firewallnya, memahami desain dan konfigurasi dari firewall dari role yang diberikan. Terus kita akan berdiskusi tentang implementasi firewall, polisinya seperti apa sih, dan menjelaskan bagaimana untuk mendevelop atau deploy untuk implement dari firewall tersebut. Nah, ini ada beberapa sini yang harus kita bahas adalah discuss dari firewall solution, terus menjelaskan juga konfigurasi, testing, dan deployment of firewall sendiri, menjelaskan dari manajemen, maintenance, administrasinya seperti apa, atau user administrasinya seperti apa, firewall implementation-nya, mengerti tentang firewall logging-nya, mengerti tentang measure atau avoiding firewall evasion, terus mengerti tentang firewall security best practice-nya seperti apa. Oke, lanjut. Jadi kalau secara concernnya, firewall dan konsentrasinya, kita lihat pertama firewall implementasi dari first line itu dia untuk melakukan proses defense di sini ya. Jadi defense jadi pertama kali di pertahanan itu adalah firewall. Terus bagaimana mengkonfigurasinya itu pada proses yang kedua atau level keduanya. Jadi firewall configure beberapa variasi dari level atau dari tingkatan levelnya untuk membatasi akses, sehingga akan melihat perbedaan part dari sebuah network atau perbedaan bagian dari sebuah network tersebut. Yang ketiga akan melihat target. Jadi ada target penyerangan di sini atau target firewall untuk melakukan penyerangan. Ini penting karena di firewall itu kan satu garda terdepannya ya ketika kita membahas tentang security tersebut. Dan yang keempat, administrator tentang careless approach dari terus improper dari desainnya, konfigurasi dari security hole, terus bagaimana firewall itu mengimplementasikan firewallnya seperti apa. Ini adalah bagian dari menu administratornya. Dan yang kelima adalah si penyerang. Ini kan akan melihat dari kelemahan. Jadi firewall kelemahannya seperti apa, akan melakukan proses bypass firewall seperti restriction dan yang lain sebagainya. Oke, next di bagian apa sih yang dilakukan dengan firewall itu, ada pencegahan untuk scanning network, terus mengontrol traffic untuk network itu sendiri atau jaringan, melakukan proses. Di sini ada perform user authentication, jadi akan melewati di sini apakah user itu ya dikenali di database atau tidak, akan dilakukan proses pengecekan di awal di sini, melakukan filter paket, service dan protokol, terus melakukan perform dari traffic logging. Jadi akan setiap traffic atau log akan terdeteksi dalam firewall tersebut. Terus dia akan juga melakukan untuk proses dari NAT-nya atau Network Address Translation. Di sini itu adalah malware attack. Jadi untuk preventifnya, untuk pencegahan dari ketika ada malware attack. Malware itu kan banyak tingkatannya, nanti ada pop up gitu kan, ada bloatware dan sebagainya. Itu akan dipecah dulu oleh si firewall tersebut. Nah, apa sih yang harus was or not to be ignored, apa yang tidak boleh diabaikan ketika melakukan proses firewall limitation? Yaitu pertama adalah firewall tidak melakukan pencegahan dari backdoor attack. Jadi firewall tidak melakukan pencegahan di dalam backdoor attack. Back itu belakang, door itu adalah pintu belakang, jadi nyerang lewat pintu belakang ya gitu. Terus firewall does not protect to network from inside attack, jadi tidak melakukan proses penyerangan dari dalam, dia tidak melakukan proses protect dari dalam. Di sini ini yang dilihat ya. Terus tidak bisa melakukan do anything in the network design and configuration faulty, jadi tidak melakukan. Jadi prosesnya nanti ada IDS, jadi akan kita bahas lagi pada menu IDS. Jadi ini kita masih bahas tentang menu di firewall. Terus firewall tidak bisa alternate, misalnya kalau ada antivirus atau anti malware, tidak bisa melakukan proses alternatifnya dari firewall itu sendiri.
Terus firewall tidak melakukan pencegahan ketika ada virus baru, jadi tidak dikenali kalau dengan firewall. Ya udah akan tembus kalau dia melakukan proses service atau menggunakan protokol yang lainnya yang diizinkan oleh dalam jaringan, diizinkan oleh jaringan kita. Terus firewall juga tidak bisa melakukan pencegahan dari social engineering threat-nya, ada ancaman dari social engineering. Terus firewall juga tidak bisa melakukan pencegahan dari password mission. Kenapa sih firewall dilakukan di depan kalau bisa nggak bisa mencegah semuanya? Ya emang kaidah awalnya rule security-nya digunakan oleh firewall tersebut. Terus ada lagi di sini tentang firewall tidak melakukan block attack. Jadi higher level atau protokol stack ini tidak bisa melakukan blocking di firewallnya. Jadi jangan ketika kita melakukan proses punya FTP, kita melakukan proses punya firewall terus aman, tidak. Tapi kita melihat rule-nya di sini, ternyata dia tidak bisa melakukan common port di sini ya aplikasinya, terus tidak masukkan port telephone dial-in connection-nya tidak bisa, terus ada lagi tidak mengerti tentang tunneling traffic-nya. Jadi Anda perlu melakukan konfigurasi tingkat lanjut di dalam network Anda atau sekuritas network Anda. Ini contohnya adalah misalnya service dari service seperti FTP, Telnet, NIS dan sebagainya. Ini ada banyak nih, ada backdoor, terus macam-macam, nanti bisa dicek sendiri. Terus bagaimana sih firewall itu bekerja? Pada prinsipnya adalah firewall jadi low traffic, jadi dia mengizinkan traffic pas stropnya, jadi dia diizinkan tapi dengan kriteria tidak melakukan denial traffic. Tapi artinya ketika paket atau kriteria yang sama itu akan langsung diizinkan, jadi tidak bisa mengenal itu kriteria sama. Kadang juga membawa malware juga, hati sendiri. Terus rule dan restriction dari konfigurasi firewall ini tidak dengan tipe firewall yang berbeda, tidak saling mengoneksi, kecuali kita pakai IDS. Terus habis itu nanti ada pola yang namanya DMZ, the military zone itu sendiri. Terus general firewall traffic based on the type traffic, source of destination address, protokol dan portnya. Ini jadi dia cuma menggeneral. Jadi lebih simpelnya gini, secure private network internet di sini. Dia melakukan proses traffic stop because did not meet specific. Jadi kalau tidak sama, dia akan di stop atau restrict traffic. Ketika dia sama, dia langsung di allow trafficnya di sini ya, atau akan diizinkan. Terus ketika traffic itu tidak dikenali atau anomali, dia juga akan di stop oleh firewall tersebut. Nah, sedangkan kalau aksesnya spesifik resource-nya, maka akan diizinkan oleh firewall. Jadi ini lebih bisa dibilang masih rentan banget ya kalau kita cuma mengandalkan patch security-nya, mengandalkan patch security dari firewall, dari role firewall ya sangat mengerikan. Jadi kalau mau setting security dari sebuah network ya tidak bisa mengandalkan satu firewall. Jadi ada beberapa fitur tambahan, misalnya agen atau aplikasi pihak ketiga dan sebagainya. Terus di sini juga firewall jadi ada dua aksi di sini ya yang dilakukan. Yang pertama dia mengizinkan, dan yang kedua adalah dia memblok atau deny access di sini. Jadi hanya membantu administrator jaringan atau sysadmin untuk input customer access control. Udah seperti itu aja, dan si admin cuma ibaratnya cuma mendefinisikan role yang akan diberikan apa. Misalnya nih di sini ada service, source address, destinasi address, protokol dan sebagainya. Ini cuma seperti ini kalau di dalam rule firewall. Nah, dari beberapa tipe firewall bisa dilihat di sini ada hardware firewall itu standalone hardware. Ini come to path router, terus effortnya ini juga ada. Terus paket filtering tekniknya ini juga memiliki. Terus filter outnya network traffic atau suatu badan unit bisnisnya lebih besar ya. Jadi di sini ya. Jadi ini private local area network. Ini terus di sini kita connect ya. Anggap aja di sini kita punya AP atau router access point. Di sini kita punya sebagainya atau routernya atau switchnya atau dan sebagainya, boleh atau switch ya gunakannya. Jadi terkoneksi di sini ada namanya firewall sebelum masuk ke dalam IP public atau public network. Jadi sini ada hardware firewall, part of TCP/IP router. Jadi cuma seperti ini aja.
Yang garis putih menandakan bahwa secure private network. Yang di merah ini adalah public. Jadi sebelum masuk ke public nanti akan masuk dalam secure private network. Ini adalah tipe dari firewall itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita melihat dari software ini, dari hardware-nya, dari software-nya adalah software program installed on computer just like a normal software. Jadi kalau kita lihat di Windows itu kan Defender ada firewall-nya juga, jadi udah otomatis di Windows atau udah otomatis, atau di Linux malah sudah langsung include, udah dipakai, udah running on. Cuma bedanya kalau di Linux itu benar-benar ada lapisannya ya, lapisan firewall di situ. Kalau di Windows ya default di situ lakukan. Nah di sini kan kita bisa bayangkan ini contoh dari secure private networknya. Jadi menuju ke public networknya dia benar-benar akan dilihat juga ini komputer with firewall ya, dengan firewall. Jadi kalau dengan firewall dia sudah private, sudah aman. Tapi kalau tanpa firewall ini bisa ditumpangi, nanti digendong atau gendong bisa gendong paket yang nggak jelas, atau bad paket itu ya, atau bisa red paket ini kan. Kenapa red paket? Jadi paket-paket yang berbahaya di sini nanti. Terus di lain sisi nanti kita akan melihat di firewall teknologinya. Di sini ya ada firewall service, efisiensi dari certification-nya. Jadi ada pakai filtering. Jadi katakanlah di teknologi use of creating firewall service ada pakai filtering, ada circuit level gateway-nya, ada aplikasi proxy-nya, ada virtual private network-nya. Dari sini kita bisa melihat dari stateful multiplayer inspection-nya, dari application level gateway-nya, dari network terusnya. Ini contoh penggunaan dari firewall technology. Bagaimana kita bisa melihat different firewall service dari lihat dari efisiensi dan application-nya. Itu bisa dilihat di sini. Oke. Ini contoh firewall teknologi yang digunakan. Ini paling banyak ya. Jadi pakai filtering, stateful multiplayer inspection, circuit level gateway, application level gateway, application dari proxy-nya. Ini kan ada proxy, terus ada network address translation-nya di sini. Terus yang kedua adalah ada VPN di sini. Ya, semuanya teknologi juga adalah OSI layer. Jadi kalau sudah dapat ilmu jaringan komputer ya sudah tahu tentang OSI layer di sini ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini kan kita bisa melihat nih contohnya ada di OSI layer ya. Jadi di layer aplikasi untuk firewall teknologinya itu ada VPN dan aplikasi proxy. Ini ada proxy, tapi benar aplikasi ya di sini ya. Sedangkan di layer presentasinya ada VPN, sedangkan di layer sessionnya ada VPN dan circuit level gateway-nya. Untuk transportnya sendiri ada VPN dan pakai filtering, sedangkan untuk di network sendiri ada VPN, network translation NAT, pakai filtering, stateful multiplayer inspection, data link VPN itu dan pakai filtering, sedangkan physical adalah not applicable. Jadi belum muncul di sini ya, jadi belum belum menggunakan untuk secara fisikalnya. Terus paket filtering firewall ini adalah OSI model yang digunakan. Ini biasanya patut dari router ya kan, untuk melihatkan untuk kriteria. Jadi kriteria adalah drop paket, forward, udah seperti itu. Nah rule-nya adalah cuma menggunakan port number atau protokol. Jadi cuma dilihat dari port number dan protokol. Jadi kalau bisa melihat dari source, IP, address, source destination, port number, protokol, ya udah ini set dari paket filtering dari sebuah firewall. Jadi tidak mendeteksi atau mengenali jenis-jenis serangan itu dari mana, itu tidak sampai mendeteksi ke arah sana. Terus ada lagi pakai filtering firewall, dia biasanya low cost dan low impact network performance. Jadi sangat masih sedikit ya. Terus router jadi banyak router yang support untuk paket filtering. Terus dipakai filtering firewall ini contohnya dari yang di atas. Ini contohnya aplikasi TCP Internet Protocol, dia melakukan incoming traffic bisa tidak, atau bisa dilakukan allow. Dari sini ada network di mana traffic filter based on specific rule. Jadi rule-nya akan, kalau rule-nya sama dia diizinkan, tentu akan melibatkan source dan destinasi IP address, paket tipenya dan port numbernya. Jadi kayak ini bisa kita duplicate atau kita bisa manipulate, atau misalnya kita bisa mengcopy ya, mengclone ya beberapa misalnya kita mengclone dari portnya juga bisa, atau paketnya, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah traffic allowed to level to network stack-nya. Jadi kalau lihat network stack-nya cuma ada dua, disallowed sama allowed, diizinkan dan tidak diizinkan di situ. Jadi ada metodenya
filter di sini. Rule pertama mengizinkan paket itu ya, dropping tapi rule yang kedua filter untuk melakukan proses drop di paket kalau misalnya dia dikonfirmasi tidak aman. Dan yang ketiga adalah ketika paket tidak spesifik nanti akan dilakukan misalnya dia melakukan proses change atau dia akan mendrop itu di paket yang ketiga. Sama sih, dia akan mengkalibrasi dari rule 1, rule 2 di rule 3 ini. Ini contohnya nanti bisa dibaca, modulnya udah ada di home, di about ya, sudah ada semuanya. Ada lagi namanya circuit level gateway di sini. Jadi untuk dia limited atau limited or not dilihat terus informasi pass remote computer terus circuit level gateway about to have original profile gateway. Jadi ini contoh dari circuit level dari gateway. Nah, sedangkan circuit level gateway biasanya adalah inexpensive. Jadi di sini terus tidak melakukan hiding informasinya dari private network to protect, tidak melakukan proses ini ya. Jadi garis bawah di sini. Terus circuit level gateway-nya tidak melakukan proses individual filter. Nih, circuit level gateway-nya sama ya. Intinya sih Pak, kalau kita berbicara tentang firewall itu ya dia diizinkan atau tidak itu. Jadi misalnya kalau kita berbicara tentang aplikasi level proxy ya sama, ini masih model FTP, terus copper, telnet. Kalau jelas sekarang nggak dipakai ya HTTP, post dan get. Ini contohnya, tetap akan melakukan proses cuma ada dua, diizinkan atau tidak diizinkan. Apapun jenis rule atau jenis itu akan dilakukan seperti itu. Ini sama juga, multiplayer expression dari firewall, ini cuma kombinasi dari aspek, juga session paket, legitimate, terus application layer. Ini mahal di sini. Ini ada keterangannya. Kalau kita berbicara tentang stateful multiplayer expression dari firewall itu sendiri. Terus di sini ada namanya aplikasi TCP Internet Protocol atau IP Network Interface. Jadi di sini sama, rule-nya juga sama. Incoming traffic itu akan dilihat di sini disallowed. Ya, ada 3 levelnya di sini akan dilihat adalah aplikasi, session dan paket filtering rule yang digunakan. Terus metodenya atau traffic filteringnya dia akan mengizinkan atau tidak diizinkan. Kalau rule-nya sama ya di set akan diizinkan, kalau nggak sama tidak akan diizinkan di multiplayer expression dari firewall tersebut. Terus ada namanya aplikasi proxy. Ini ada filter connection, ada service protocol, dan contohnya nih, ini jadi contoh di atas adalah FTP traffic, password will be all other service and protocol be blocked. Jadi tidak akan pernah diizinkan. Kalau misalnya tidak sama, trafficnya tidak sama ya tidak diizinkan, gitu ya. Jadi ini semuanya sama ya. Kalau bermain proxy kan kita melihat whitelist sama blacklist ya. Artinya URL list-nya yang diizinkan, mana yang tidak diizinkan, atau allowed atau disallowed di situ. Terus NAT juga sama di sini ya. Jadi kita berbicara tentang network address transaction spread IP address, itu kita akan lihat NAT used to address, contohnya adalah internal dan external traffic. Ini dilihat di sini sama sih. Kalau kita melihat internal seperti apa, eksternal seperti apa, rule-nya sama enggak atau enggak sama. Dan dia akan melimit, di sini ada limit number public address. Ini biasanya organisasi bisa menggunakan. Jadi organisasi kayak perusahaan-perusahaan bisa menggunakan, atau kampus-kampus juga bisa menggunakan di sini. Terus akan melakukan proses filtering teknik di sini ya, contohnya ya. Jadi sama ya, network di sini akan melakukan proses blok koneksi. Jadi kalau di luar dari settingan dia tidak akan diizinkan. Sama, prosesnya sama. Kita membahas tentang firewall sampai di sini, sampai NAT-nya juga sama. Proses role-nya sama, diizinkan atau tidak. Ini adalah contoh dari virtual private network, dari VPN private network. Jadi using to public, biasanya juga atau public, atau beberapa host yang tidak bisa kita kunjungi biasanya menggunakan di VPN itu sendiri, contohnya gitu ya. Biar jaringan itu aman ya kita pakainya VPN, lebih aman menggunakan VPN di situ. Jadi kalau kita berbicara VPN kan ada secure transmission dan sensitive informasi. Kenapa? Untuk melakukan ini prosesnya harus kedua adalah untrust dari network atau tidak dipercaya network yang tidak dipercayai tentang encapsulation dari enkripsi. Jadi kita memerlukan tentang VPN tersebut.
Oke, lanjut di bab berikutnya. Ini adalah firewall topologinya dari patient hostnya, dari network dan public interface. Ini private interface-nya. Kalau kita dari subnetnya ada host dari over public service-nya. Terus di sini ada public zone connected to directly internet. Dia tidak memiliki host, tapi dikontrol dari organisasi. Terus ada lagi private zone consists by system internet user have no business access. Jadi tidak bisa melakukan proses bisnis di sini. Ada multi home firewall. Jadi di sini akan lebih firewall ada 3 interface yang akan digunakan di sini ya. Jadi subside-nya sistem base, sistem security, objektif dan dari organisasi tersebut. Jadi contohnya kalau kita melihat dari Bastion, ini ada internet firewall di sini ya. Itu servernya ya. Dari ini intranet, ini lokalnya. Dan di sini kalau kita sudah melakukan screening dari software yang tadi saya bahas tentang DMZ tadi, ini juga sudah pakai DMZ. Cuma firewall di sini kalau multi home dia sudah menggunakan 2 level firewall. Jadi ada internet firewall masuk ke sini atau bisa langsung gini kena firewall. Di sini harus ada DMZ atau demilitarized zone-nya di sini. Ini contoh menggunakan multi home firewall. Jadi tingkatannya lihat ya, langsung. Terus ini ada 2, ini ada 3. Itu level dari pet security. Kita lagi melihat atau memilih firewall yang tepat untuk topologinya. Jadi kalau kita melihat dari IT infrastrukturnya akan dilihat dari maksimum, dari efektivitasnya juga dilihat dari resikonya. Biasanya harus benefitnya dari keuntungannya apa sih? Ketika kita ngambil Bastion Host Security, ini biasanya itu untuk simple. Jadi untuk networknya kecil, jarang kecil. Kalau kita masuk di screened host subnet topologi, ini adalah untuk public service-nya. Sedangkan kalau multi home firewall topologi adalah organisasi dengan mereka dengan kreatif lebih security-nya lebih objektif ya. Kalau bisa di-set lebih objektif, bisa di-set lebih subjektif sendiri di sini. Jadi kita tinggal lagi milih. Dan berikutnya adalah bahkan isolasi. Terus untuk isolasi tentang zona network sendiri. Ini untuk based on security demand. Jadi beberapa macam harus dipahami untuk di beberapa firewall tersebut. Ini built-in approach firewall set, ada desain, konfigur, fungsionalitasnya. Jadi ada yang ketiga adalah pakai secure address, traffic type-nya, destination address, allow, di sini ada allow dan ini drop. Jadi itu ya contoh yang digunakan untuk firewall. Nah ini contoh tadi yang sebut blacklist dan whitelist. Jadi ada blacklist all paket load kecuali untuk di satu deny itu ya. Jadi kecuali ini atau proses satu deny. Whitelist adalah all paket all deny kecuali set to allow. Jadi kebalikannya ya, blacklist whitelist. Jadi kalau web filteringnya ini adalah no pass drop, yes, blacklist, yes, drop. Jadi kalau dia masuk ke blacklist akan di drop, no ketika dia masuk ke dalam whitelist, terus baru masuk ke dalam network itu sendiri. Nah ini contohnya, ini sampel paket filter dari firewall Lucet, yaitu Newton konfigurasi paket filter ini contohnya untuk software ya, as well as software firewall atau hardware firewall. Ini contohnya source IP, source address-nya ini ada di di semuanya ya, ani semuanya ya, diizinkan semuanya. Terus portnya juga dilihat di sini. Ini ada beberapa rangkuman port, terus di portnya 1023 di semuanya HTTP kecuali sini 10112 HTTP diizinkan, SMTP diizinkan, atau yang di sini adalah deny. Ada 2 nih, di deny. Oke. Kita lanjut yang berikutnya tentang implementasi firewall policy di sini. Jadi ada network aplikasinya, vulnerability-nya, cost and benefit dari analysisnya, dari network aplikasi traffic metric-nya, dan firewall rule set di sini. Ini contoh implementasi dari firewall policy-nya. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi ada periodic review dari firewall policies. Yang pertama adalah akurasi dan timeline. Kita buat di sini. Dan yang kedua adalah polisi biasanya dari Sigmon 6 bulan di sini. Dan melakukan proses must be formally checked as well. Jadi akan melakukan proses perubahan berkala di sini ya. Dan yang terakhir adalah proses auditing.
tetap ya. Kalau kita berbicara tentang kaidah keamanan ya tetap terakhir harus ada namanya auditing. Nah, berikutnya yang akan kita cek adalah tentang bagaimana before. Nah, setelah kita mendevelop sebuah implementasi firewall, maka adalah biasanya akan mereduce the risk assessment, terus potensialnya dari threat-nya akan berkurang juga. Terus bisa membuat security policy-nya juga, terus membuat organisasi must be need to implement firewall to enforce ini security policy. Jadi lebih meningkat tingkat keamanannya di situ. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang firewall implementasi dan deploy, ada use step by step process to ensure successful firewall implementasi dan deployment. Yang kedua adalah proses have to minimize any unforeseen issues atau ancaman di sini ya, dan defaultnya sendiri. Ini contohnya planning, konfigurasi, testing, deploy, dan managing dan maintaining. Jadi jangan planning, konfigurasi, habis itu langsung managing, jangan. Tentu harus ada testing. Biasanya planning, konfigurasi, deploy, langsung managing. Atau orang yang dilakukan pada umumnya adalah planning, konfigurasi, dan deploy. Dua ini tidak dilakukan, testing dan managing. Padahal dia penting. Kalau kita berbicara tentang set atau kaidah dari keamanan itu penting sekali. Jadi 5 aspek ini harus terpenuhi. Ini poin dari konsiderasi dari firewall. Jadi non-security service ini ada dari requirement router. Contohnya di router sendiri ada non-security service. Terus multiple level, behind the firewall avoid the inside attack from within organization. Jadi ada beberapa firewall kita tanamkan di belakang, jadi lapis di sini yang bisa. Terus perform extend dari market research-nya, define capability dan limitation dari each firewall model hasil yang dimilikinya. Terus beberapa faktor yang dilakukan untuk membeli purchasing dari firewall itu adalah manajemen, performance, integration-nya, security capability-nya di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen kan ada provide remote to centralized, ini harus ada. Berikutnya adalah performance. Jadi throughput maksimum simulasinya, koneksi dari koneksi per second-nya dan latest time. Ini yang dilihat dari performnya, dilihat dari koneksi per sekonnya dan latensinya. Kalau kita lihat dari integrasinya akan dilihat dari easy to integrate. Jadi dia mudah nggak dilakukan untuk bisa masuk integrasi di dalam network atau infrastruktur network yang kita miliki. Itu akan dilihat dari sesi integrasinya. Terus yang berikutnya akan dilihat dari secure capability-nya. Apakah perlu untuk melakukan proses security? Apakah perlu melakukan proses untuk kita meningkatkan firewall teknologinya, atau kita melakukan menanam device satu khusus untuk firewall itu sendiri, atau kita bisa bergantung dengan software firewall itu sendiri. Terus additional security fitur, misalnya yang kita miliki apa bisa kita combine nggak dengan di firewall yang akan kita beli lagi untuk firewallnya itu. Terus beberapa faktor sebelum kita membeli tadi ya di atas ya, di sini kan kita melakukan proses pembelian di sini ya. Jadi faktor yang harus kita lakukan sebelum membeli dari firewall, solusinya adalah physical requirement. Ini kita bisa melihat additional physical requirement, misalnya additional power, backup powernya, calling system, network connection. Terus kalau secara dari personel, kita bisa melihat dari sisi adminnya, perlu melakukan training untuk implementasinya enggak, perlu pengembangannya enggak, perlu dari administrator to manage firewallnya enggak. Ini akan kita lihat juga. Jadi nggak sembarangan langsung kita langsung kita beli ya. Kalau kita nggak bisa manage, nggak bisa training ya jangan dulu. Kita sesuaikan dulu kebutuhan dari SDM-nya dulu. Terus future need-nya, butuh nggak sih sebuah organisasi membutuhkan sebuah firewall? Kalau saya bilang sendiri sangat butuh ya, apalagi tingkat keamanan dari lapis awal itu ya perlu adanya namanya firewall itu sendiri. Yang kedua, berikutnya adalah mengkonfigurasi firewall implementasinya. Di sini sama ya, prosesnya hardware dan software instalasinya. Install hardware, OS patch, vendor update tadi. Di awal sudah saya sebutkan untuk patch security, terus patch security saya ulang berkali-kali tadi ya. Any underlying firewall software, terus software firewall is being implement, terus install patch dan vendor update system, hardware based firewall di sini ya implementasinya ya. Terus dikonfigurasi untuk produk tadi
akses yang tidak diizinkan di sini. Terus konfigurasi dari admin account. Jadi berapa sih yang perlu melakukan bertugas di situ semua orang saat administratornya. Kalau kita mengizinkan satu admin ya satu admin yang kita set di situ untuk bisa proses login atau mengkonfigurasi dari firewall tersebut. Oke, ini ada konfigurasi dari policy dari create configure to firewall policy dan role-nya. Ada lagi konfigurasi logging dan alerting, setup logging alert, detect security incident, dan integratif firewall into network security adalah mulai dari network yang sudah ada atau infrastruktur network yang sudah ada dengan atau tidak melalui hardware spesifik yang kita miliki. Itu contohnya di sini. Terus di sini kita akan melihat lagi. Ini testingnya. Ini kalau kita menuju testing, jadi di testingnya ada namanya connectivity. Di sini ada manajemen, ada security of implementasinya, di mana connectivity akan melihat dari rule setnya dan aplikasi compatibility-nya. Terus manajemen yang memiliki dari logging dan performanya juga. Security of implementasi ada komponen itu probability dan policy sinkronisasinya. Ini harus ada. Jadi kalau kita tes ya ini rule-nya. Jadi kalau buat POC tentang firewall ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini harus ada. Terus masuk lagi ke dalam deploy dan implementasi dari firewall. Ini untuk notifi ya. Jadi user and owner system bit will affected dari implement. Jadi yang memberikan notifikasi. Terus konfigurasi firewall itu juga ada firewall policy. Terus ada ini namanya interaction dan addressing. Handle of the firewall addressing network infrastruktur itu contoh digunakan dari deploy dan implementasi dari sebuah firewall. Jadi berbeda tingkatannya madhabnya juga. Ya nanti ada managing di sini, managing dan maintaining dari untuk memanage dan untuk maintenance sebuah firewall implementasi. Jadi ada namanya apply, patch, dan update-nya. Ada namanya firewall konfigurasi dari deployment. Ada lagi update dari firewall policy based on any threat yang akan dideteksinya sendiri. Secara periodik juga akan direview oleh firewall policy. Jadi ada firewall policy di sini akan melakukan proses review secara periodik. Terus ada dia diizinkan untuk continue, monitor, dan log semua peringatan di sini ya yang dikatakan teridentifikasi sebagai ancaman. Terus secara reguler juga akan melakukan proses backup. Ini sudah ada di rule setnya dan di policy-nya juga ada melakukan proses update. Ini penting. Jadi kayak kita punya HP, kalau kita OS-nya minta update ya diupdate, jangan nggak diupdatein gitu ya. Terus ada perform. Ini untuk log analysis. Jadi kenapa harus ada perform firewall log analysis? Jadi kita untuk melihat ini ketika ada insiden. Jadi detect security incident. Itu kita bisa melihat dari sini nanti. Nah ini contoh firewall dari administrasinya. Ini itu remote management resource, si control access. Ini sebagai gambarannya adalah Pak Satpam ya, atau Pak Satpam online ya. Terus ada dari strong security application, Bastion host tadi yang kedua, yang pertama ya. Jadi patch remote any user, fitur dan service before implementing the firewall on platform. Ini ada. Terus yang berikutnya adalah failover service, network switch, hardware based service in case primary firewall service failure. Ini yang digunakan. Jadi ini udah ada settingannya sendiri ya, tingkatannya yang kita mau lakukan prosesnya itu lakukan apa. Ini contoh tingkatan levelnya ya. Jadi kalau kita melihat dari firewall logging fungsionalitasnya by defaultnya adalah logging. Terus dia hanya melakukan centralized logging service. Kalau secara backupnya ya full backup. Kalau kita melihat dari firewall backupnya. Terus dari security incident kita bisa melihat dari bisa melakukan proses play critical role security incident. Jadi kita bisa melihat di mana sih letak dari insiden yang terjadi. Terus melakukan proses sinkronisasi dengan NTP atau Network Time Protocolnya. Ini untuk lebih ke gapnya atau lebih ke sisi amannya lagi. Terus kita cek di sini ada beberapa deny di sini ya. Jadi kalau key component protecting firewall resisting unaccessed data access, jadi tidak diizinkan di sini deny network. Jadi ada click start to command and
press to enter sama ya, prosesnya sama. Ini untuk publiknya sama, posisinya sangat sama. Ini ada nestat.exe. Jadi kalau kita melihat dari nestat di sini kan no number Windows untuk built-in aplikasi nestat.exe. Jadi kalau kita masuk di JMD, kita bisa masukkan di nestat di sini. Jadi menunya kita lihat di sini. Ini kan kita bisa melihat intervalnya. Jadi kalau kita mau bahas tentang nestat, ini protokol yang digunakan TCP/IP Stream Connection. Jadi ini untuk nestat itu sendiri, ya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya, kita lihat routingannya. Di sini kita bisa melihat. Ini contohnya awal. Ini routingannya ya. Jadi rule-nya atau routable-nya ini bisa kelihatan di sini. Jadi software yang loopback interface-nya berapa ini akan terlihat. Oke, di sini ya. Ini sama. Lalu sini net. Sini ini proto ya, UDP stream. Contoh tadi digunakan di sini. Contoh yang digunakan untuk di command prompt. Boleh nanti di install sendiri. Ini contoh lagi sama sih, virus infected, remote access, configure, remove information, authorization packet, dan damage. Oke, kita cek ya. Logging sama ya di sini ya, modem, firewall log di sini ya, firewall log, synchronize. Ini publiknya. Ini contoh lognya. Kalau ada event, virus log, attack, audit, VPN network di sini untuk proses bagian audit. Jadi kalau event kan dilihat semuanya baru kita audit. Contohnya adalah virus log, audit trail, event log, network traffic, VPN connection. Ini vendor ya, masih sama dengan di atas. Ini datanya juga sama, masih kompleks, normalis. Intinya nggak jauh-jauh beda dengan yang di atas. Sudah tag, terus graf ini juga masih sama. Oke, kita lanjut ke sini ya, bagian bawah. Jadi best practice-nya juga sama. Lihat dari role base-nya. Ini melihat dari user ID tadi sama ya, tidak dijabarkan di atas. Ini cuma ditabelkan aja, kalau di bawah di resume aja. Jadi kalau cuma di resume isinya sama sih, sama dengan tadi. Yang penting datanya ini juga sama, rekomendasinya polisi administrator remove tadi ya. Jadi deny ya udah ada itu kan, down ya kan. Oke, ini network firewall analyzer, ini bisa diinstal. Nanti coba saya buatkan untuk beberapa sampel video tutorial tentang firewall analyzer. Contohnya ini ya. Terus ada namanya ini map yang digunakan, firewall tester, firewall yang digunakan. Contoh di backtrack 5. Sekarang kan udah pakai Kali ya. Kali Linux bisa dicontohin nanti. Ini map, skip, firewall, threshold, ini sama ya, thresholdnya sendiri. Atau pakai Wingate. Ini nanti contohnya. Nanti akan saya beberapa model dari teori JND yang sudah ada praktikum, modul lab praktikumnya akan saya buatkan untuk ini untuk sampel video tutorial di beberapa aspek firewall yang ada, yang model software ya, bukan di hardware-nya ya. Jadi kalau kita lihat di hardware ada SonicWall, Checkpoint Next Generation Firewall dari WatchGuard-nya, Cisco, ASA, Netscreen Firewall. Ini ada hardware ini. Dan kalau kita lihat dari versi di software ya tadi yang kita lihat, oke. Di sini adalah softwarenya, dari Komodo, ada Outpost, ada yang Kaspersky, Total Defender Security Site, itu Defender dipakai di Windows, Private Firewall, Windows 8 Firewall Control, McAfee, Norton Internet Security, dan Senalaram. Oke, saya kira cukup segitu ya tentang teori tentang firewall. Semoga informasi ini
setidaknya ada sedikit gambaran tentang tentang firewall, teknologi price-nya seperti apa, rule-setnya firewall seperti apa, dan bagaimana mekanisme kerja dari sebuah firewall itu seperti apa. Jangan lupa kalau misalnya nanti ada kritik dan saran, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan kalau informasi dari sebuah teori ini bermanfaat untuk mensubscribe, like, dan share channel ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.